warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali ke mata kuliah psikodiagnostik, pengantar psikodiagnostik. Hari ini kita sampai pada keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang asesor. Ya. Oke, baik. Yang pertama menurut Anastasi 27 dan Manot 1999. Yang pertama, asesor dalam psikologi atau dalam tes psikologi itu harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang tersupervisi yang memadai. Jadi, seorang asesor itu dalam dunia psikologi itu wajib memiliki pendidikan minimal yang diakui. Ya, kalau Anda ada semua berarti kan nanti menjadi praktek dalam asesmen itu boleh, kemudian lulusan psikologi itu boleh, dan memiliki pengalaman yang tersupervisi itu yang istilahnya terpantau atau disupervisi oleh yang lebih ahli. Nah, itu asal harus memiliki seperti ini, dan ada tentunya pendidikan pelatihannya. Kemudian mampu memilih alat tes yang sesuai ya dengan tujuan pengetesan orang yang dites ya. Jadi kita itu mampu memilih alat ukur atau alat tes yang sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Misalnya kita ingin mengetes IQ SD, tentunya berbeda dengan IQ untuk anak SMP dan anak SMA. Sehingga oleh karena itu kita harus bisa memilih ya dengan tepat alat tes yang bisa kita gunakan, sehingga bisa mengukur apa yang kita ukur dengan akurat. Kemudian kebutuhan atau keterampilan lain yang dibutuhkan adalah mampu mengevaluasi alat tes yang digunakan ya, karena alat tes itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, teman-teman ya. Jadi karena ada kelebihan dan kelemahan itu, kita bisa memilih alat tes yang paling tepat ya. Kita bisa mengevaluasi kelebihan, kelemahan terkait norma, validitas, reliabilitas, dan juga pengembangan melalui riset yang terkini. Sehingga dalam menggunakan alat tes itu kita update ya, alat tesnya update dan bisa digunakan untuk mengukur orang yang ingin kita ukur sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian keterampilan berikutnya adalah peka terhadap kondisi yang mempengaruhi hasil tes. Ya, jadi pada saat tes psikologi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, ada kondisi lingkungan. Misalnya pada saat kita ngetes, kita asesmen, di lingkungan asesmen tersebut ramai banget. Ya, tidak mendukung jalannya tes. Ya, kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi hasil tes nanti. Ya, karena seorang yang mengerjakan di tempat yang tidak nyaman, hasilnya akan berbeda. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh asesi kita. Mood testing dan waktu pelaksanaan. Ya, mood itu sangat mengaruhi. Misalnya kita sedang mengadakan psikotes, asesmen gitu, tapi testingnya sedang dalam keadaan sedih atau berduka dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi hasilnya. Waktu pelaksanaan juga mempengaruhi ya. Asesmen dilaksanakan pagi hari dan sore hari itu juga akan berbeda ya. Pagi hari masih fresh, otak masih enak untuk berpikir. Kalau udah capek siang hari ya, itu juga akan mempengaruhi hasil tes. Sehingga kita harus peka ya terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi hasil tes nantinya. Kemudian mampu menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi dengan mempertimbangkan informasi lain yang terkait, misalnya asesmen selain hasil psikotes juga dengan wawancara dan observasi. Nah, kita mampu untuk melakukan atau membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi dari hasil tes dengan menambahkan informasi seperti wawancara dan observasi. Kemudian Anda memiliki pengetahuan yang luas tentang perilaku manusia. Jelas karena kita asesmen terkait dengan manusia, ya psikologi belajar tentang manusia, jadi kita harus memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan perilaku manusia. Contoh pada saat kita psikotes, wawancara, itu juga akan dilengkapi dengan observasi, sehingga perilaku-perilaku aneh yang muncul di situ akan muncul di catatan kita, dan kita juga akan mendapatkan penilaian atau mempengaruhi dari hasil yang kita inginkan.
Kemudian menyadari batas kompetensi dan keahlian diri mereka sendiri. Jadi kita harus juga mengetahui batas kompetensi asesi kita dan kita sendiri juga ya, saling berintrospeksi kita sejauh mana kompetensinya, dan testing kita atau asesi kita itu juga terbatas kemampuannya. Misalnya anak SD ya jangan diberikan tes yang sekelas dengan mahasiswa, itu kan berbeda sih. Kemudian teman-teman yang kedua yaitu menurut Surya Brata. Menurut Surya Brata, ketambahan yang dibutuhkan asesor yang pertama tidak menganggap klien sebagai penderita yang memerlukan pertolongan. Jadi kita jangan menghina klien atau merendahkan klien, atau kita seperti menganggap klien itu orang yang lemah. Ya, jadi jangan anggap klien itu orang yang lemah, membutuhkan betul pertolongan. Ya. Misalnya, ya kasihan banget ya Anda ya punya masalah ini punya klien psikologi ini Anda betul-betul butuh pertolongan dari kami ya, itu jangan ya, tapi anggap mereka sebagai manusia yang baik ya, memiliki harga diri dan keinginan untuk berkembang, itu akan lebih mudah menyehatkan orang secara psikologis. Jangan anggap klien kita itu orang yang memiliki gangguan, butuh pertolongan, terlalu lemah, jangan. Tetap kita anggap positif. Kemudian menghargai latar belakang agama, politik, dan lingkungan sosial klien itu kita hargai. Jadi jangan waktu menjadi asesor itu beda-bedakan ya latar belakang agama, politik, dan lingkungan sosialnya, jangan seperti itu ya. Kemudian menjaga rahasia pribadi subjek itu wajib. Jadi waktu kita asesmen ya mungkin ada informasi yang bersifat rahasia tapi perlu diungkap, ya perlu diceritakan, maka diceritakanlah oleh klien kita, oleh asesi kita. Namun kita tidak boleh membocorkan informasi tersebut ke luar. Ya. Yang keempat, membuat diagnosa dengan penuh hati-hati. Jadi diagnosa itu sangat penting ya, sangat mempengaruhi kondisi psikologis klien ya. Jadi dalam memberikan diagnosa jangan ceroboh ya, jangan ceroboh. Ya, misalnya saya diagnosa memiliki penyakit obsesif kompulsif misalnya seperti itu. Padahal Anda belum mengasesmen secara keseluruhan, itu jangan tiba-tiba. Tapi kalau memang sudah positif, sudah tegak, ya boleh diinformasikan. Yang kelima, dengan penuh simpati berusaha memahami kesulitan subjek. Jadi penuh dengan simpati kita, empati kita, merasakan apa yang dirasakan klien kita, berusaha memahami kesulitan yang dialami ya. Kemudian yang keenam, menciptakan rasa aman bagi subjek yang diperiksa selama pemeriksaan berlangsung. Jadi jangan Anda malah mengompor-ngompori, menakut-nakuti ya, kalau Anda nggak lolos asesmen Anda akan gagal dan lain sebagainya. Anda harus menenteramkan ya, Jadi informasinya harus memberikan informasi yang menenteramkan, memberikan rasa aman gitu ya. Kemudian dari pendapat yang ketiga dari Sandberg itu ada 3 yang dibutuhkan asesor, yaitu yang pertama proses skill, content skill, dan cognitive skill. Proses skill merupakan keterampilan untuk menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan subjek. Jadi kita membangun relasi yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan subjek. Ya, jadi kemampuan kita dalam first impression ya, membangun raport yang baik dengan orang lain. Yang kedua, mengadministrasikan pemeriksaan psikologi melalui urutan prosedur yang teratur dan benar, baku dan benar dan teratur. Ya, jadi administrasi tes itu kan bertahap, ada pembukaan, kemudian pelaksanaan tes, penutupan. Nah itu harus diberikan secara benar dan urut, ya baku dan teratur. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dari tujuan pemeriksaan tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap tujuan yang ingin kita ukur. Kalau kita hanya ingin mengukur tentang kecerdasan seseorang, ya nggak perlu kita mengukur sampai kepribadian dan sikap kerja. Kita yang beradaptasi terhadap tujuan tes tersebut.
Yang berikutnya adalah mempertimbangkan isi pemeriksaan. Ya, isi pemeriksaan yang kita ingin periksa apa, yaitu dipertimbangkan untuk menentukan alat, misalnya menentukan alat ukur yang kita ingin pakai, kemudian tempat pengambilan sampel, tempat pengambilan data dari klien. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana isi pemeriksaan. Yang kedua adalah content skill, keterampilan untuk memahami informasi yang ingin diperoleh pada setiap pemeriksaan psikologi ditinjau dari aspek psikologis yang diperiksa. Ya, informasi kan banyak ya, tergantung dari kita butuhkan latar belakang klien, latar belakang pendidikan dan sebagainya, itu tergantung dengan kebutuhan yang akan kita ungkap. Ya, ada berapa aja sih? Apa saja sih yang kontensil yang sering digali? Yang pertama riwayat hidupnya, jelas karena riwayat hidup itu mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Ya, riwayat hidup, pengalaman masa lalu itu mempengaruhi riwayat, mempengaruhi kondisi seorang saat ini. Kedua, keluhan dan problem, keluhan dari yang dimiliki, masalah yang dimiliki, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, terus perkawinan, asesmen tentang potensi, kelebihan dan kelemahan seseorang. Nah, ini yang perlu kita gali dalam content skill. Kemudian cognitive skill, yaitu pemeriksaan keterampilan untuk pemeriksa agar mengolah, menganalisa, menalar, dan mengintegrasikan serta mengabstraksikan hasil pemeriksaan psikologi yang beragam menjadi satu gambaran kepribadian yang utuh tentang subjek. Jadi bagaimana kita itu merangkum, mengolah, menganalisa, ya, membuat integrasi terkait hasil-hasil data asesmen yang dilakukan. Ya, karena kan banyak data yang dikumpulkan dan hasilnya kan macam-macam dari beberapa data, sehingga kita bagaimana cara kita untuk mengolah itu menjadi laporan kepribadian yang utuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.